Selamat sore teman-teman sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial singkat buat teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu cara membuat laporan SPT, khususnya untuk SPT PPh 21 untuk akhir tahun, yaitu bulan Desember 2025, yang tentunya teman-teman sudah mempersiapkannya. Jadi sedikit berbeda dengan cara pelaporan SPT masa untuk PPh 21 tiap bulannya. Di akhir Desember atau akhir tahun ini kita harus mempersiapkan, yang pertama kita harus membuat rekapan gaji dari Januari sampai Desember tentunya, karena nanti jumlah gaji itulah yang akan diinput sebagai penghasilan di akhir tahun 2025. Kemudian yang kedua, kita harus membuat perhitungan pajak dengan menggunakan tarif PPh pasal 17, yaitu seperti biasa 5% untuk penghasilan di bawah 60 juta sampai 60 juta, untuk PKP 60 juta ke bawah, kemudian 15% untuk 60 juta, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga yaitu baru kita akan masuk ke cara pembuatan laporan melalui Kortek. Oke, nah jika teman-teman sudah menyiapkan dua hal tadi, yaitu membuat rekapan gaji, kemudian yang kedua adalah membuat perhitungan pajak dengan tarif PPh pasal 17 yang tarifnya masih sama, yaitu 5% untuk penghasilan 60 juta ke bawah, lalu yang di atas 60 juta sampai 250 juta menggunakan tarif 15%. Selanjutnya kita langsung masuk ke Kortek ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus masuk ke akun Impersonate-nya, lalu klik e-Bupot seperti biasa. Tapi kali ini untuk di akhir Desember teman-teman jangan masuk ke pemotongan bulanan pegawai tetap, tetapi masuknya adalah di bukti potong A1 masa pajak terakhir, yaitu BP A1 ya teman-teman. Kita klik, lalu di sini create e-Bupot BP A1. Nah, di bagian informasi umum ini teman-teman harus isi sesuai dengan kenyataannya ya teman-teman. Misalnya yang pertama yaitu bekerja di lebih dari satu pemberi kerja. Kalau tidak silakan klik tidak. Kemudian masa pajak awalnya mulai bekerja, ini Januari saya bikin, kemudian masa pajak akhir kalau 1 tahun kerja yaitu Desember, kemudian status normal, pegawai asing atau tidak, klik tidak, kemudian masukkan NPWP, namanya akan muncul secara otomatis. Kemudian diingat juga untuk mengisi status PTKP dan juga jabatannya teman-teman. Nah, selanjutnya baru diisi nama objek pajaknya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk cara pengisian penghasilan brutonya. Di sini teman-teman di bagian penghasilan brutonya untuk gaji, pensiun, THT dan JHT-nya ini silakan teman-teman isikan jumlah penghasilan dari Januari sampai Desember ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya silakan dibulir ke bagian berikutnya, yaitu jumlah biaya jabatannya. Ini biasanya dia muncul secara otomatis ya teman-teman. Untuk selanjutnya maka di bagian bawah akan muncul secara otomatis jumlah pajak yang kurang bayarnya teman-teman untuk masa Desember atau akhir tahun. Ini untuk penghasilan yang sudah dipotong biasanya ini sudah muncul secara otomatis karena sudah dijumlahkan sesuai dengan Kortek, laporan PPh pasal 21 yang sudah dilaporkan melalui Kortek ya teman-teman. Jadi kalau benar kita membuat rekapan, maka ini akan sama dengan rekapan gaji dan perhitungan pajak menurut tarif PPh 21 yang kita buat ya teman-teman. Selanjutnya silahkan klik bagian bawah untuk netku-nya. Silahkan teman-teman bisa selesaikan dengan klik submit seperti biasa. Ini mirip dengan cara pelaporan SPT masa untuk PPh 21 ya teman-teman.
Nah, setelah diklik, teman-teman bisa melanjutkan ke karyawan yang selanjutnya. Nah, jika semua bukti potong sudah dibuat, langkah selanjutnya silakan diterbitkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah membuat konsep SPT. Setelah konsep SPT dibuat, maka langkah selanjutnya tentunya teman-teman harus mempostingnya terlebih dulu. Langkah yang terakhir yaitu tinggal klik bayar dan lapor ya teman-teman. Nah, kembali isi di sini password atau passphrase-nya. Oke, setelah benar, kemudian kita akan dikasih kode billing untuk dibayar ya teman-teman.